السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن ربي بالناس لرؤوف رحيم. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Semoga semua aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tak lupa mari kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya oleh di dunia hingga kelak di yaumil qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa tiap Rabu kita baca kitab Nasaihul Ibad. Insyaallah ini kita tawakufkan dulu ya, ini terakhir. Di Rabu depan kita sudah tawakuf dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti setelah Ramadan. Sebelum kita membaca kitab ini, marilah kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kitab yang kita baca ini membawa manfaat untuk kita semuanya, dan juga kita bacakan Fatihah juga untuk pengarang kitab ini, yaitu muallif hadzal kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang memberikan syarah kitab ini Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Semoga beliau-beliau semuanya senantiasa diberikan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan kitab yang kita baca ini sebagai takhirah, sebagai simpanan untuk beliau berdua, dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bawa kitab silahkan dibuka halaman 10. Halaman 10 baris nomor 7 dari bawah. Halaman 10 baris nomor 7 dari bawah, maqalah Al-Maqalatul Ashirah, maqalah yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arshihi yawma la zilla illa zilluh, ay yaumil qiyamah. Al-mutawazi'u fil makarih, jam'u makrahin bi fathil mim wal ra, makra, ay fi awqati masyaqqati wa hiya awqatul bardi syadid. Wal mashi ilal masajidi fi zulami li ajli salati ma'al jama'ah wa mut'imul ja'i'. Wal maqalatul ashiratu, dan maqalah yang ke-10. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasu nafarin yuzilluhumullahu, ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan tahta zilli arsyihi, di bawah
naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh, yang pada saat itu tidak ada naungan melainkan naungannya Allah Subhanahu wa taala, yaumil qiyamah. Siapa itu tiga golongan itu? Yang pertama, al-mutawazi'u fil makarih, itu orang-orang yang wudu, yang menyempurnakan wudunya di waktu yang sangat dibenci. Jam'u makrohin, jadi makarih itu adalah jam'u makrohin, jamak dari kata makroh. Makruh itu kan sesuatu yang dibenci itu. Bi fathil mim warra, makroh, jadi makrohun, jamaknya makarihun, waktu-waktu yang sangat dibenci. Ayyi fi awqatil masyaqqati, maksudnya adalah waktu-waktu yang sangat payah, yang sangat susah. Wahya awqatul bardi syadid, yaitu waktu yang sangat dingin. Jadi orang-orang yang menyempurnakan wuzunya di waktu-waktu yang sangat dibenci, waktu yang sangat dingin. Ya, mungkin kalau di Jakarta nggak begitu dingin lah. Mungkin daerah-daerah pegunungan itu dingin banget. Biasanya kalau kondisinya sangat dingin kan mau wudu aja males. Cetutuan ya. Kalau kita wudu, begitu sudah wudu itu giginya bunyi kletuk gitu. Karena apa? Karena saking dinginnya drodok. Nah, ini kalau kita menyempurnakan wudu di waktu yang seperti itu, semua sunnah-sunnahnya kita lakukan. Seperti sunnah-sunnahnya kan kita ada istinsyaf, ada istinsyar. Menghirup air, memasukkan air ke dalam hidung, dihirup, kemudian dikeluarkan sambil baca doanya ya. Allahumma arikhni raihatal jannah, ya Allah, ciumkanlah hidungku ini bau wanginya surga. Itu begitu keluar, kita juga berdoa lagi, itu istinsyar. Kemudian ada lagi seperti halnya ketika kita membasuh kedua tangan, kita ada ngapu rancang. Ya, ngapu rancang begini. Sebenarnya simpel gampang, tapi kebanyakan dari kita ketika wudu itu nggak melakukan. Ini sunnah. Begitu kita setelah membasuh kedua tangan, kanan dulu, kemudian kiri, kemudian setelah itu kita ngapu rancang. Ini sunnah, ini menambah pahala. Kemudian lagi di antara sunnah-sunnah wudu seperti di awal itu ada kumur-kumur. Kumur-kumur itu bukan rukun ya. Kita menyangka rukun lagi, bukan. Jadi kita kumur-kumur itu sunnah. Kemudian istinsyar itu menghirup air ke hidung, keluarkan, itu juga sunnah. Yang wajib kita niat. Jadi membasuh muka, niat itu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi ketika kita membasuh permulaan dari wajah, disitulah letaknya niat. Begitu kita membasuh plek, di sini niat. Di dalam hati kita, saya niat mengambil air wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, itu di situ niatnya. Niatnya dalam hati. Kalau yang di mulut, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu watalafut biha sunnah. Jadi ketika kita melafatkan itu hukumnya sunnah. Yang wajib dalam hati. Kayak kita sholat aja, usolli itu adalah talafut. Fungsinya apa? Cuman untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Jangan sampai lupa. Begitu Allahu Akbar takutnya belum ini. Jadi usolli itu talafut.
cuman sunnah aja. Yang wajib dalam hati kita. Begitu Allahu Akbar. Jadi lafaz alif sampai ra, Allahu Akbar. Di situ tempat niat di dalam hati. Allahu Akbar. Sebelum sampai bar, itu dalam hati niat. Saya niat sholat fardu zuhur wajib karena Allah Ta'ala. Jadi makmum dalam hati ya niat makmum. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Udah dalam hati. Nah, di situ niatnya. Bukan usollinya. Takutnya salah ini kita. Usollinya udah usolli wancang sampai berkali-kali. Usolli Allahu Akbar. Habis itu diulang lagi. Usolli. Kayaknya kurang mantap itu. Itu namanya was-was, ragu. Padahal bukan usollinya yang wajib. Yang wajib niat di dalam hatinya. Ya, jadi kan wa mahalluhal qalbu. Jadi yang namanya niat itu kan qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Wa mahalluha al-qalb. Jadi niat itu menyengaja melakukan sesuatu dibarengin dengan niat itu tadi. Jadi pas Allah, ini kan kita udah melakukan nih. Allah itu di dalam hati kita, saya niat sholat fardu duhur makmum, udah. Itu kan yang wajibnya kan usolli, itu artinya saya niat sholat. Kemudian takyin itu menjelaskan sholat apa yang dilakukan. Sholat duhur, fardu atau sunnah? Fardu. Nah, berarti kan saya niat sholat fardu duhur. Kalau makmum wajib niat jadi makmum karena Allah. Nah gitu. Kalau sunnah cuman wajibnya saya niat sholat. Udah. Nggak usah sunatan atau apa, nggak usah. Nah, jadi misalkan qobliyah, saya niat sholat qobliyah. Jadi Allahu Akbar, saya niat sholat qobliyah duhur. Itu tak. Jadi mau sunnah mau apa istilahnya. Kalau sunnah kan kalau fardu memang wajib kita mentakyinkan, menjelaskan apa yang kita lakukan sholat fardu duhur. Tapi kalau sunnah cuman saya niat sholat qobla duhur, berarti qobliyah duhur gitu. Kok sampai kemana-mana? Ini tadi wudu ya, wudu. Maksudnya kita menyempurnakan sampai sunnah-sunnahnya itu di waktu-waktu yang sangat dibenci, itu akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian yang kedua, wal masyi ilal masajidi fi zulami, dan berjalan menuju ke masjid di waktu gelap. Ya. Maksudnya untuk melakukan sholat li ajli sholati ma'al jamaah, untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi berjalan menuju masjid, orang-orang yang berjalan menuju masjid di waktu-waktu yang gelap itu akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang rajin sholat berjamaah akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, di sore, malam, subuh, kalau bisa 5 waktu, zuhur, asar, semua kita sholat berjamaah. Dan ada satu kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar bin Shuraih, yang beliau ini buta dari kecil ya, atau yang dikenal dengan Abdullah bin Umi Maktum. Beliau ini buta, tapi dia termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Nah, begitu mendapatkan perintah supaya sholat berjamaah, maka beliau minta keringanan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini buta, bolehkah saya melakukan sholat di rumah? Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah dari rumahmu kedengaran suara azan?
Iya ya Rasulullah, kalau gitu tidak ada alasan bagimu untuk tidak sholat berjamaah. Tapi orang yang biasa nuntun saya meninggal ya Rasulullah. Ya enggak ada alasan, pokoknya tetap kau harus melakukan sholat berjamaah di masjid. Akhirnya Abdullah bin Umi Maktum, karena pembantunya ini enggak ada, udah meninggal, maka dia berjalan sendiri ke masjid. Pakai tongkat lah ya, nunuk-nunuk bahasa kita. Kalau zaman dulu kan jalan di Madinah itu ke masjid enggak seperti yang sekarang kita lihat. Kalau bagi yang umroh kan jalannya bagus, menuju masjid bagus, enak, pakai tongkat juga gampang. Lah dulu zaman Rasulullah kan jalannya penuh semak-semak, bebatuan, banyak duri. Sehingga akhirnya Abdullah bin Umi Maktum ini jatuh bangun, menuju masjid jatuh. Kemudian kepalanya terbentur, mengucurkan darah, diusap. Tetap dilanjutkan menuju masjid. Begitu pulang dari masjid, ternyata ada orang yang menolong, orang yang menolong, yang membantu dia, dituntun dia. Besoknya lagi mau ke masjid, dituntun lagi sama orang ini. Maka Abdullah bin Umi Maktum tanya, "Anda siapa? Kenapa Anda menolong saya?" "Saya tidak ingin engkau terjatuh lagi." "Namamu siapa?" "Enggak usah nanya nama saya, yang penting saya antar." Berhari-hari diantar. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum tanya kembali, "Namamu siapa?" "Enggak usah tanya. Kalau engkau tidak mau memberikan tahu namamu, maka saya tidak mau diantar lagi." Akhirnya orang ini pun terus terang, "Saya sebenarnya adalah iblis." Iblis nganter. Maka akhirnya Abdullah bin Umi Maktum tanya, "Loh, bukannya iblis itu tugasnya adalah mencegah atau menggoda orang supaya melakukan keburukan, mencegah orang untuk melakukan kebaikan. Kenapa engkau malah mengantar saya ke masjid?" Jadi begini, wahai Abdullah, ketika engkau pertama kali terjatuh, kepalamu membentur batu kemudian mengeluarkan darah, itu saya dengar malaikat menghapus sebagian dosa-dosamu atas perintah Allah. Saya tidak mau engkau terjatuh lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa-dosamu. Kami udah bersusah payah dari dulu menggodamu supaya melakukan dosa. Kalau nanti jatuh lagi, maka semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Nah, akhirnya Abdullah bin Umi Maktum tahu kalau yang antar iblis. Maka kata Abdullah bin Umi Maktum, "Saya tidak mau lagi diantar olehmu." Abdullah bin Umi Maktum pun jalan sendiri menuju masjid. Nih, jadi luar biasanya kita berangkat ke masjid itu begitu. Jadi langkah kaki kita itu ampunan Allah dan juga diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kami telah catat segala apa-apa yang mereka lakukan, wa atharahum, dan juga bekas-bekas langkah-langkah mereka. Kalau itu di dalam tafsir Yasin itu dijelaskan, wa atharahum ay khatwatahum ilal masajid. Itu langkah kaki mereka menuju masjid, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami simpan di Lauhil Mahfuz, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala langkah kaki kita menuju masjid makin jauh, maka semakin banyak pahala yang kita dapat dan semakin banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Jadi ini akan dilindungi oleh Allah di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala dan bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mut'imul ja'i, memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini sebenarnya hampir mirip dengan hadis yang sebelumnya ya. Jadi hadis yang sebelumnya kemarin, hadis yang ke-8, di mana di situ ada amal kafaratu fa isbahul wudu fis sabarat. Kemudian
wa naqlul aqdami ilal jamaah. Mirip itu. 3 hal yang mengangkat derajat, 3 hal yang menjadi pengampunan dosa. Yang pertama yaitu menyempurnakan wudhu. Yang kedua, mengangkat kaki menuju masjid untuk melakukan jamaah. Yang ketiga, ingtidarus shalah ba'da shalah. Cuman beda satu aja. Jadi kalau yang hadis kemarin itu menerangkan 3 hal ini mengampuni dosa kita. Tapi kalau di hadis yang ini menerangkan bahwasanya 3 ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan satu makalah lagi, wal maqalatul hadiyata asyarata. Makalah yang ke-11, kila. Dikatakan li Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalilan. Jadi ada orang yang bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalilan. Karena apa wahai Ibrahim engkau diangkat menjadi khalil, dijuluki khalilullah, dijuluki sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai kekasih? Maka Nabiullah Ibrahim pun menjawab, qala, Nabi Ibrahim berkata, bisalasi asya'a, karena 3 perkara. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Saya lebih memilih perintah Allah Subhanahu wa taala daripada urusan yang lain. Jadi kata Nabi Ibrahim, saya lebih mendahulukan perintah Allah taala dan mengalahkan urusan-urusan yang lainnya. Wa fi nushatin, dalam satu nasah, makhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Saya tidak memilih makhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Saya tidak mementingkan urusan-urusan yang lain, melainkan saya akan mengedepankan urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi Nabiullah Ibrahim ini, beliau terkenal Nabi yang mengedepankan, mendahulukan perintah Allah Ta'ala terlebih dahulu. Contoh, ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk khitan, ya. Nabiullah Ibrahim mendapat perintah khitan itu ketika Nabiullah Ibrahim ini udah umur 80 tahun lebih, ya. 80 tahun lebih baru dapat perintah sunat. Coba. Maka Nabiullah Ibrahim nggak pakai nanya lagi, langsung ngasah golok, kemudian disunat, sunat sendiri. Coba bayangin, kemarin saya ngantar murid TPA, ya, dia udah kelas 6 SD, ya. Udah gede, badannya tinggi. Saya antar ke dokter. Begitu disuntik, waduh, sakit. Itu dokternya juga sampai ini kulitnya tebal banget. Sampai ngomong gitu dokternya. Udah tebal, keras. Padahal itu pakai apa namanya? Laser ya. Laser aja sampai kolet-kolet. Saking tebelnya. Lah ini Nabiullah Ibrahim umur 80 tahun lebih. Kalau ini kulitnya udah kasar, udah keras. Jangan lari-lari. Itu udah keras. Lah terus disunat-sunat sendiri. Ya Allah, sakitnya kayak apa coba? Dikutumin. Kalau orang mengatakan katanya dengan apa namanya? Kampak. Sebenarnya bukan kampak. Pokoknya benda tajam lah, mungkin golok atau apa. Nah, itu sakit itu. Belum ada penghilang rasa, belum ada obat bius zaman dulu mah, potong-potong sendiri. Itu takutnya kelewat, kepalanya kena. Tapi hasilnya yang ngerasain ibu-ibu. Ya, hasilnya yang ngerasain istrinya. Tanyain aja, kalau makan pisang sama kulit-kulitnya dimakan, sama pisang dikupas dimakan, enakan mana? Pasti jawabannya enakan dikupas, ya kan?
Makan jagung juga begitu. Makan jagung sama kulit-kulitnya agak enak, tapi kalau dikupas dulu nikmat. Nah, itu. Nabiullah Ibrahim diantaranya begitu. Jadi beliau senantiasa mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk mengorbankan putranya, ya, Nabi Ismail. Allah nggak pakai nanya lagi, diajak Ismail, kemudian mau disembelih, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing kibas itu. Kemudian yang kedua, kenapa Allah jadikan Nabiullah Ibrahim ini khalil, kekasih? Yaitu karena wa mahtamamtu bima takaffalallahu li ay ma kuntu bi amri ma tahammalallahu li minar rizq. Jadi saya tidak pernah risau dengan apa yang telah ditanggung oleh Allah, yang dengan apa yang telah dijamin oleh Allah. Jadi Nabiullah Ibrahim tidak pernah merisaukan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Apa yang dijamin oleh Allah? Rizki. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran kan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata yang ada di atas muka bumi ini kecuali semua rizkinya telah ditanggung oleh Allah. Jadi semua yang ada di muka bumi ini rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dulu Nabi Allah Daud kalau berdoa begini, Allahumma rzuqni kama tarzukul bughos. Berilah aku rizki sebagaimana engkau memberikan rizki kepada bughos. Bughos itu apa? Bughos itu anaknya gurab. Bughos itu anaknya burung gagak. Jadi burung gagak itu ketika dia melahirkan anaknya ini lahir dalam keadaan nggak memiliki bulu, jadi dia berwarna putih. Maka induknya ini nggak mengakui kalau itu anaknya. Maka kemudian induknya ini pergi, ditinggalin tuh anaknya, nggak dikasih makan, cuman keliling-keliling aja dikiterin. Itu anak saya bukan, itu anak saya bukan, kok warnanya putih, padahal kita bapak emaknya hitam. Jangan-jangan kalau mungkin ya, kalau kita ya punya orang tuanya hitam-hitam, bapaknya hitam, ibunya hitam, kemudian lahirnya kok putih, pasti lu ramban dari mana? Kalau bahasa Jawanya, dari mana lu? Bukan anak gue ini, pasti ini kok beda, mestinya kan hitam. Akhirnya ini induknya nggak pernah ini, cuman keliling-keliling doang perhatikan. Nah, ini masih kecil, nggak dikasih makan sama induknya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan aroma. Jadi bughos ini aromanya beda, sehingga banyak serangga yang datang mendekat, kemudian jadilah itu makanan bughos tersebut. Tuh, bayi belum bisa apa-apa, tapi diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala makan. Nah, ini makanya doanya Allahumma rzuqni kama tarzukul bughos. Ya Allah, berikan aku rezeki sebagaimana engkau memberikan rezeki kepada bughos. Kita nggak ngapa-ngapain dapat rezeki, maksudnya begitu. Ini Nabiullah Ibrahim. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim sehingga dia mendapatkan julukan Khalilullah? Yang ketiga adalah wa ma taghaddaitu ay ma akaltu waqtal ghadat illa ma'adz-dhaif. Saya tidak pernah makan. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'adzaib. Saya tidak pernah makan sore dan juga tidak pernah sarapan pagi kecuali ditemani oleh tamu. Jadi Nabiullah Ibrahim kalau makan pagi, makan sore itu senantiasa cari orang untuk menemani makan. Maksudnya apa? Sedekah. Ruya annahu alaihi salam kana yamshi milan au mailaini litolabi man ya'kulu ma'ahu alaihi salam. Jadi dikisahkan Nabiullah Ibrahim ini setiap mau makan, dia cari orang untuk nemenin dia makan itu sampai 1 mil atau 2 mil. Cuman untuk cari orang agar nemenin dia makan. Ini. Jadi intinya adalah bersedekah. Jadi dia kalau pagi-pagi itu ngajak orang makan, sore-sore ngajak orang makan. Ini akhirnya dia mendapatkan julukan Khalilullah. Ini. Makanya Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, utlubil khaira inda sabahil wujuh.
wahai Ali, carilah kebaikan di pagi hari. Sobahil wujuh ini maksudnya kan pagi-pagi wajah, maksudnya ketika orang-orang mukanya masih berseri-seri pagi hari, itu carilah kebaikan. Wa akrimiz dhaif, dan juga muliakanlah tamu. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu. Sesungguhnya tamu itu ketika dia datang ke rumahnya seseorang, ke kaum, maka dia datang dengan membawa rezeki. Jadi datangnya tamu itu artinya adalah datang dengan membawa rezekinya. Walaupun tamu itu begitu datang kemudian kita siapin seolah-olah sepertinya kan kita kan mengeluarkan ini itu segala macam. Sebenarnya tamu itu membawa rezekinya. Wa idzar tahala irtahala bidurubi ahlil manzili fayulqiha fil bahr. Dan ketika tamu itu telah keluar dari rumah kita, maka tamu itu akan keluar dengan membawa dosa-dosa orang yang ada di rumah. Dosa-dosa orang yang ditamuin ini, yang ada di rumah itu, dibawa oleh tamu ini, kemudian dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala, fayulqiha ilal bahr, dibuang ke lautan. Jadi makanya perlunya kita hormat tamu. Az-dhaif kal mayit. Tamu itu seperti mayit. Memang kita bertamu itu tidak boleh meminta. Tamu nggak boleh, wah saya minta minum ini dong, pesen, tolong ya kalau saya datang ke rumah situ potongin saya kambing, nggak boleh. Tamu itu seperti mayit, nggak boleh minta, nggak boleh ini. Tapi bagi yang punya rumah itu mestinya lebih tahu. Jangan mentang-mentang tamunya mau minum apa? Nggak usah. Kemudian benar-benar dianggurin, jangan. Orang tamu itu membawa rezeki dan juga membuang dosa-dosa kita. Kan tamu kan basa-basi. Mau minum apa? Nggak usah. Mau makan apa? Nggak usah. Padahal dia lapar, cuman karena dia tahu bahwasanya tamu itu seperti mayat, dia diem. Sebagai tuan rumah mestinya yang lebih tahu. Ya walaupun dia basa-basinya nggak usah ya kita siapin aja. Mau dimakan mau enggak, yang penting udah sebagai tuan rumah kita tahu gitu. Mungkin ini saja dua makalah ya. Makalah yang pertama, 3 hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arasnya Allah, dan juga 3 hal yang menjadikan Nabiullah Ibrahim ini menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dipanjangkan umur kita semuanya, dan semoga disehatkan kita semua sehingga nanti kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wasallim lana Ramadan wasallam tahu minna Ramadan wasallam tahu minna mutaqabbalan. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau buat sendiri, Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wasallim wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sampaikanlah hamba, hantarkanlah hamba untuk berjumpa Ramadan, dan hantarkanlah Ramadan kepada kami, dan semoga Engkau berikan kami keselamatan untuk berjumpa Ramadan, dan Ramadan itu sebagai bulan yang benar-benar amal kami semuanya nanti diterima itu. Jadi Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan watasallamhu minni mutaqabbalan. Udah hafal belum? Itu doa itu dibaca terus. Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan watasallamhu minni mutaqabbalan. Nah, itu ya. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti kita akan berjumpa lagi untuk membaca kitab ini setelah bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala ya karim ya Allah rahmanir rahim irhamna Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah ikdi hajatina waqbil da'watana
وعجل لنا بالإجابة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.